Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal mas. Situasi terkini nang Spesial Pemuda. Lek awak mau ngisik nang ending. Mas, kaget nggak? Oh, kaget ya. Kaget ya, capek ya mas ya? Semangat ya mas. Semangat ya mas ya? Sakit hati sama Pertamina, mending pakai ini wes, tapok wes. Akeh ngantri daripada pakai oplosan. Situasi sel di PH Mustopa, ini antriannya udah mulai lengang. Tadinya panjang banget motor. Alhamdulillah rezeki buat sel. Mudah-mudahan tidak lagi ditipu ya. Kamu maafin ya. Maafin kemarin-kemarin makan kamu nggak sehat. Mulai sekarang diusahakan yang sehat-sehat ya. Mudah-mudahan SPBU yang sehat semakin luas di seluruh Bandung. Kalau di sini sambil nunggu isi depan sambil dibersihin kacanya. Kalau di sebelah mungkin sambil ngoplos ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Nuhun pisan. Mohon maaf nih Pertamina, kita ganti ke sel karena udah males dibohongin korupsi. Isi Pertamax ternyata isinya Pertalite. Sekarang kan yang bikin rame pada bilang Pertamax ini dioplos, tapi ada juga yang bilang nggak dioplos, cuma masalah mekanisme aja. Alasan apapun itu tidak menghilangkan fakta kalau ini adalah korupsi. Tapi emang yang jadi masalahnya SPBU Pertamina sepi, Shell jadi antri-antri bro. Bravo. Di daerah kalian gimana guys? Shell rame nggak? Atau masih dimonopoli Pertamina? Sana sini Pertamina. Nih ya guys, nggak pernahnya gue lihat di Shell ada ngantri sampai segininya. Coba lo bayangin. Gue bukannya FOMO karena kemarin ada berita bahwa di P itu oplosan dan lain-lain, enggak. Jadi ini lebih ke arah karena gue sayang dengan mobil gue. Jadi ya udah, gue ke sini yang jelas-jelas aja. Dan ini juga bukan endorsan ya guys ya. No oplos ya. Tuh ya dibersihin. Coba. Pokoknya gue sebagai konsumen berhak untuk memilih mana yang terbaik buat mobil. Gue juga sayang dengan mesin mobil gue ya kan. Jangan lagi lo bilang minim literasi, kan itu udah konfirmasi bahwa itu tidak dioplos dan sebagainya. Bodoh amat, pokoknya gue sekarang beralih ke Shell. Udah gitu aja. Dan ya ini lu gak bisa maksa gue karena ini hak konsumen. Dan kalau misalnya memang lu pengen ngisi di P juga ya gak apa-apa. Itu kan hak pribadi masing-masing ya, kata Cimehong, buat yang mau aja ya kan. Aslinya demi Allah gue nggak ikhlas banget. Pasti dari kalian udah tahu berita yang lagi rame di sosial media saat ini. Nih, niat hati gue tuh ngisi Pertamax itu buat awet mesin ya. Sebelumnya gue pakai motor Yamaha, 12 tahun gue selalu ngisi Pertamax. Alhamdulillah kondisi motor mesin itu oke. Dan gue belum pernah namanya ganti full pump selama motor 12 tahun. Selama ini gue ngisi bensin Pertamax full tank. Ternyata isinya itu bukan Pertamax, tapi dioplos jadi Pertalite. Dan kalian tahu di minggu kemarin yang gue lagi ngebahas motor gue mogok mati gara-gara full pump gue rusak, berbet. Ya mungkin permasalahannya gara-gara bahan bakar ini. Jadi kemarin kan kalian juga rame nih warganet yang pada komen di video-video gue yang bahas permasalahan udah isi Pertamax aja atau sel aja atau balik lagi ke Pertalite. Banyak banget yang nyaranin gue disuruh pakai sel. Jadi memang beberapa minggu lalu juga gue udah mulai diseling pakai sel. Jadi mohon maaf guys, di wilayah gue di Cikampek ini belum ada sel. Nah, ada bahan bakar tuh kayak Pertalite sama Pertamax. Dan gue memang merasakan perbedaan dari Pertamax ke sel. Gue ngerasa akhir-akhir ini memang kalau ketika gue pakai Pertamax, motor mesin agak kerasa panas. Apa mungkin perasaan gue aja? Kok kayak cepet banget gue ngisi full tank tapi turun ke satu stripnya itu cepet banget. Tapi ketika gue pakai sel, gue ngerasa memang tarikan motor gue agak enteng dan itu agak lebih irit ya ketika gue pakai sel. Jadi ngisi bensin itu juga nggak pernah telat guys. Jadi bensin sisa
misalkan 3 strip aja tuh gue udah ngisi bensin. Jadi gue ganti oli aja per 1.500 km ya. Jadi jangan bilang perempuan itu nggak paham motor dan nggak tahu kondisi ngerawat motor ya gitu. Kira-kira gimana tanggapannya kalian yang selama ini yang pakai Pertamax terus? Ya memang sekarang sudah minimnya orang jujur di negara kita sendiri ya. Oke guys, akhirnya Pertamina harus merana karena di mana-mana sekarang kita lihat khusus untuk jalur Pertamax di Pertamina itu sepi guys ya. Jadi masyarakat ini akhirnya tersadar setelah beredar kabar bahwa ternyata Pertamax itu adalah Pertalite yang dioplos. Akhirnya masyarakat pindah ke sel ya, mereka lebih percaya sel. Nah, sedangkan masyarakat yang masih menggunakan Pertalite ya silakan untuk ngisi BBM-nya di Pertamina. Tetapi bagi Bapak Ibu di sini, bagi teman-teman semua yang sayang dengan mesin kendaraannya dan selalu langganan Pertamax, ya itu tadi sesuai dengan saran dari netizen yang kita reaksi, mereka menyarankan agar kita isinya di sel aja guys ya. Karena di sel kita bisa mendapatkan BBM yang berkualitas tinggi daripada Pertamina ya. Nah, ini menjadi ujian berat bagi Pertamina agar ke depan bagaimana caranya agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bisa mengisi Pertamax di Pertamina ya. Tapi untuk sementara waktu ya agak susah sih ya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Butuh waktu yang lama. Dan untuk sementara kita ucapkan selamat kepada sel yang akhirnya mendapatkan rezeki dadakan ya, mendapatkan rezeki nomplok nih. Karena masyarakat udah berbondong-bondong datang mengisi BBM berkualitas di sel. Oke guys, kita akan dengarkan lagi komentar dari netizen berikutnya. Emang paling benar itu pindah ke swasta aja nih ya. Shell Power ya, daripada kita kecewa di sebelah itu yang gambar merah putih. Pertalite diupload menjadi Pertamax. Aduh ya, uangnya negara itu sudah berapa kok korupsi Pak Dwi Rut beserta jajaran. Ya, mending pindah ke Shell Power aja lah ya. Cocok, nggak apa-apa antri segini panjangnya nih. Coba lihat nih, antri segini yang panjangnya. biasanya sepi. Yang biasanya sepi nih ya, lihat antriannya nggak karu-karuan tuh. Sepeda tuh teman-teman, ya nih motor, mobil nih, ini jalan rayanya teman-teman ya. Buat Shell Power perbanyak cabang guys ya. Ini nih susah juga nyarinya, nggak semua tempat ada, jadi kita harus keluar jauh guys kalau mau beli Shell Power nih. Tapi ya nggak apa-apa guys, yang penting kita dapat yang terbaik ya, nggak ditipu lagi. Oke Guys, kemarin saya beli Pertamax di Pom Mini ya, di Pom Mini, karena Pom Mini sekarang nggak bisa pakai Pertalite, semuanya Pertamax ya, harga 15 ribuan 1 liter. Tapi ini kok warnanya keijo-ijoan ya, berarti bener selama ini saya nggak menyelidiki ya guys. Harusnya kalau Pertamax itu biru guys, birunya biru banget. Ini mah kayak oplosan guys, bener ya. Pertamax jadi Pertalite. Pemerintah anjing, gua ngisi Pertamax udah hampir mau setahun lebih. Bangsat, balikin duit gua anjing. Kalau gitu gua buat slot depo. Bangsat banget, anjing banget. Gua ngisi Pertamax biar motor gua bagus, anjing 13.000. Gua sehari ngisi 20.000 cuman 2 hari. Kali tuh setahun tuh balikin duit gua negara, anjing banget dah. Wong sa Indonesia di prank, Mak. Wong sa Indonesia di prank. Janda umum, tenan. Ngeri, Pak Lek, ngeri tenan. Wong sa Indonesia di prank. Aku ya ke zaman sepeda motor sampai alhamdulillah iso tuku mobil, masih mobil gue elek-elek. Aku ki ora pernah duwe barcode Pertalite ket biyen. Ngisi selalu Pertamax. Tujuanku apa ya ben mobil ki awet. Iku karo aku ki yo wonge paling males kon ngantri. Lah kok tibake di prank. Bih. Iki lek sampe hukumane mek sepele. Wah. Ndak masuk iki wong sak Indonesia lho di prank. Ya Allah lek jan. Adek ngisi-ngisini sampean iki. Bih. Tenan kok. Awak dhewe sing wong cilik ngene iso mikir lho. Lha iku sing wong gede wong dukuran iso saenake dhewe. Beh, hukumane aja ming trimo gemeng-gemeng iki. Getno hukuman. Ngebahas Pertamina lagi yuk.
Jadi masalah ini tuh bikin banyak orang geram ya, terutama para pengguna Pertamax yang memang mereka pakai Pertamax itu memilih untuk oktannya itu 92, sedangkan ternyata dioplos isinya itu diganti, atau mungkin saya nggak paham ya, dioplos atau bagaimana, yang oktannya itu ternyata sama kayak Pertalite alias oktannya itu 90. Ingat, ini yang salah nggak hanya dari pihak Pertamina aja ya. Ingat, karena ada subholding serta kontraktor yang kontrak kerjasamanya itu di periode 2018 sampai 2023. Ini juga masih diselidiki daerah-daerah mana saja yang katanya BBM itu dioplos. Dan termasuk saudagar minyak mentah yaitu Muhammad Riza Kol, itu sebut noe gak usah inisialan. Jadi ini lagi dilakukan penggeledahan. Nah ini nih, jadi penyidik lagi jumpa pers kalau misalkan mereka ini lagi melakukan penggeledahan. Dan Pertamina memberikan konfirmasi bahwasanya Pertamina pastikan Pertamax sesuai dengan spesifikasi. Sekarang lah ancen pasti, soalnya kan sudah ketahuan. Kalau belum ketahuan, lanjut. Aku kok kompor, karena aku tidak boleh menjadi presenter berita yang kompor ya. Tapi gimana, gregetan. Tuh, dari Pertamina ngomong tidak ada Pertamax oplosan. Tidak ada. Ingat, kerjasamanya di tahun 2018 sampai 2023. Jadi 1 tahun lebih dikit, kalian insya Allah pakai Pertamax sebenarnya. Jangan pernah denial tentang mobil atau otomotif sama cowok. Ini gara-gara kasus Pertamina kemarin yang ternyata Pertamax itu Pertalite ya. Kan yang bawa mobil kan cowok gue, ya kan? Gue nih sebagai passenger princess doang. Nah, waktu itu pernah sekali dia coba pakai Shell karena Pertaminanya lagi nggak ada atau gimana gitu. Terus dia pakai Shell tuh pertama kali. Dia ngerasa tarikannya lebih kenceng ya, terus sama lebih irit katanya gitu. Tapi gue sebagai cewek yang passenger princess, gue tuh selalu bilang kayak, itu mah perasaan lu doang gak sih, karena lo belinya Shell lebih mahal, jadi kayak pikiran lo nih, wah lebih irit, tarikannya lebih kenceng gitu-gitu kan. Gue lah yang ngomong kayak, udahlah Pertamina aja, karena kan Pertamina ada di mana-mana kan. Terus kadang Shell itu tuh sebelum viral ini, kadang suka habis gitu bensinnya. Terus akhirnya dia tuh sampai ngitung kilometernya kalau Shell itu jauh lebih irit. Nah ternyata iya, emang jauh lebih irit. Tapi tuh kadang gue kayak suka nanya kan, ya tapi kan apa bedanya sama-sama oktan 92 gitu kan. Maksudnya apa bedanya kan? Ternyata bener guys, ini baru terungkap ya, baru terungkap kalau ternyata itu Pertamina ya itulah curang. Udah kalian mendingan pindah ke Shell, kalau enggak BP aja lah. Terus di Shell juga karyawannya lebih ramah-ramah ya kan, terus kaca dibersihin. Udahlah sekarang yang pasti-pasti aja. Waduh, SPBU Shell di mana-mana jadi ramai dan banyak diburu oleh para pengguna kendaraan bermotor ya. Nah, ini merupakan imbas dari mega korupsi Pertamina kemarin yang dilakukan oleh Dirut dan beberapa orang petingginya itu. Nah, ini masyarakat udah mulai beralih pada BBM non plat merah nih. Ya gini ya, ini sebagai pelajaran buat PT-PT atau perusahaan-perusahaan pemerintah. Jangan sampai merusak kepercayaan dari masyarakat yang merupakan sebagai konsumen utama. Masyarakat ini karena imbas dari mega korupsi kemarin, kepercayaannya sudah menurun, bahkan mungkin hilang. Karena apa? Bayangkan dari 2018 sampai 2023 yang pengguna Pertamax yang BBM non subsidi itu yang membeli kualitas, inginnya, ekspektasinya itu supaya kendaraannya bisa awet, berdampak positif pada kendaraannya. Nah, ternyata dibohongi gitu ya. Dibohongi bahwasannya BBM yang mereka beli selama ini ternyata itu adalah oplosan. Nah, ini menurut beberapa sumber ya. Meskipun Pertamina ini mencoba untuk menjelaskan bagaimanapun, kalau kepercayaan konsumen, kepercayaan masyarakat ini sudah hilang, ya sampai mulut kalian berbusa pun itu nggak akan dipeduliin itu sama masyarakatnya. Ya meskipun itu
kejadiannya atau tindakan korupsinya itu dari 2018 sampai 2023. Artinya 2024 2025 itu harusnya BBM di Pertamina itu harusnya sudah sesuai ya, sesuai RON gitu. Menarik ini ya. Jadi ini Pertamina melalui beberapa media itu menjelaskan supaya menarik lagi kepercayaan masyarakat. Tapi faktanya bagaimana itu? Faktanya masyarakat sudah tidak percaya lagi, alhasil itu Shell, BP yang BBM atau SPBU non pemerintah atau non BUMN ya, itu mulai diburu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya masyarakat tidak percaya lagi gitu ya. Ini fakta ya, fakta. Bahkan Kejaksaan Agung juga menjelaskan di sampel yang didapat itu memang ada ketidaksesuaian RON di situ pada Pertamax ya. Oke, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke guys, melihat situasi dan fenomena saat ini di mana masyarakat sudah mulai mengurangi kepercayaan mereka terhadap Pertamina dan mereka beralih untuk mengisi BBM lewat jalur swasta. Ini menjadi pekerjaan rumah, menjadi bahan evaluasi bagi Pertamina untuk berbenah ya, untuk bisa menjaga kepercayaan, mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena kalau kepercayaan masyarakat ini udah dirusak, masyarakat udah terlanjur kecewa ya, itu butuh waktu yang sangat lama, butuh biaya yang sangat besar untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat ya. Dan kemarin saya juga mereaksi video-video di mana ada netizen yang memberikan doa dan kutukannya terhadap para koruptor dari Pertamina yang melakukan aksi kejahatan sehingga merugikan uang negara sebesar 193,7 triliun. Namun kini ditemukan fakta baru guys. Uang hasil korupsi itu bukan hanya 193 triliun, melainkan sudah di angka 1000 triliun guys ya. Ini merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa, berkali-kali lipat lebih banyak daripada kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moise dan kawan-kawan ya. Dan akhirnya menempati Pertamina di posisi teratas sebagai perusahaan yang melakukan korupsi dengan nilai yang paling fantastis ya. Oke guys, saya kira itu saja. Mudah-mudahan teman-teman di sini, jika kalian sayang dengan kendaraan kalian, sayang dengan mesin kalian biar awet, pasti kalian udah tahu nih ngisi BBM yang lebih bagus, lebih baiknya itu kemana. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.